Shalom, teman-temanku di Tunas Remaja, Remaja dan Pemuda. Apa kabar? Semoga kita selalu diberkati Tuhan, selalu ada dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Amin. Ini ibadah online kita yang kedua. Harapan kita pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa beribadah kembali di gereja bersama-sama ya teman-teman. Amin. Semoga sukacita kita nggak terganggu walaupun kita harus ibadah di rumah. Kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau saat teduh sejenak. Amin. Untuk mengawali ibadah kita sore hari ini, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami punya Allah yang sungguh luar biasa yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur, Kau masih memberkati kami dalam segala aktivitas kami, rutinitas kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, dalam keluarga kami. Kau selalu menyertai. Kami bersyukur, dalam segala kehidupan kami, Tuhan masih memberikan kami kesehatan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, supaya kami selalu terjaga dari segala virus-virus yang mau mengganggu kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami tetap boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami selalu sehat dan kami tetap memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami percaya ketika kami mencari Tuhan terlebih dahulu, semua yang baik akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, anak-anak di Tunas Remaja, di Remaja dan di Pemuda. Biarlah Tuhan selalu melindungi, menyertai kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk ibadah ini, biarlah Tuhan menyertai dari awal sampai akhir. Biarlah kami tetap bersukacita, tetap fokus untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, kita mau mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan kekaguman kita kepada Allah kita yang sungguh luar biasa, yang senantiasa ada dan senantiasa melindungi kita dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Dia. Kita mau katakan, "Ku kagum hormat akan Engkau." Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
sekarang saya ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita bersyukur walaupun kita harus beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Kita juga bersyukur kita bersama-sama boleh menjadi satu keluarga dalam Kristus. Mari dengan penuh semangat kita nyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Katakan sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan, keluarganya Tuhan. haleluya. Puji Tuhan, teman-teman, saya persilakan duduk kembali. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, biasanya kalau saya jadi worship leader, saya memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk memberikan kesaksian. Tapi untuk saat ini, saya yang akan memberikan kesaksian sedikit tentang kemurahan Tuhan pada hidup saya. Bersyukur di tengah pandemi ini, Tuhan masih menyertai saya dan keluarga. Tuhan masih menyertai saya juga di pekerjaan, walaupun di kantor memang cukup terdampak karena pandemi ini, tapi puji Tuhan, setiap karyawan masih diberikan kesejahteraan. Walaupun manggung, ngeband harus berhenti total, tapi puji Tuhan masih bisa ngeband, masih bisa bermusik untuk kemuliaan nama Tuhan di rumah. Saya juga bersyukur masih bisa melayani Tuhan walaupun secara online. Bersyukur di tengah-tengah kesibukan yang ada, saya masih bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Walaupun sebenarnya puji Tuhan pada saat video ini dibuat, saya sedang masa pemulihan dari sakit. Jadi mohon maaf nih kalau di kamera kelihatan glowing gitu karena keringetan terus. Tapi puji Tuhan saya masih bisa melakukan tanggung jawab ini untuk melayani Tuhan. Kerinduan saya sih setiap ada waktu dan kesempatan saya mau punya waktu yang intim dengan Tuhan, berdoa dan merenungkan firman, membaca firman, dan kerinduan saya juga bisa melakukannya dalam kehidupan saya. Semoga teman-teman di rumah juga punya kerinduan yang sama dengan saya. Amin.
Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan adalah dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan untuk mengiringi kita dalam memberikan persembahan, kita mau menyanyikan pujian dari KPPK 52, Aku Berserah. Berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangannya bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Teman-teman, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh luar biasa yang senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh memperluas kerajaan-Mu di gereja kami ya Bapa. Kami juga berdoa supaya kami bisa Tuhan memberi bukan hanya dalam bentuk materi, tapi tubuh, jiwa, roh kami serahkan menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Siapalah kami yang dapat memberi, semuanya ini berasal daripada-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur untuk berkat Tuhan, dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami sesuai janji firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini, peran anak dalam keluarga, diambil dari Efesus 6 ayat 1-3. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita mau menyembah Dia, kita mau katakan firman-Mu, ya dan amin. Ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku.
cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, Tiada yang dapat menggantikan. tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Shalom saudaraku semua, secara khusus untuk Tunas Remaja, Remaja dan Pemuda dimanapun saudara berada. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan nyatakan kemurahan-Mu bagi setiap kami, bawa kami untuk memahami isi hati-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Dan bawa kami Tuhan untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Berfirmanlah dan siapkan hati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan sore hari ini, yang terambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, melalui perenungan firman Tuhan ini saya mengajak kita sebagai Tunas Remaja, Remaja dan Pemuda untuk bersama-sama memahami bahwa ada peran yang harus kita lakukan di tengah kehidupan bersama, di tengah-tengah keluarga kita. Karena kita hadir bukan secara kebetulan, tetapi kita harus yakini saudara bahwa kehadiran kita di tengah keluarga itu semua di dalam kehendak dan itu di dalam rancangannya Allah. Yang tentunya kehadiran kita sebagai pemuda di tengah keluarga dan juga kehadiran kita sebagai tunas remaja atau remaja di tengah keluarga itu adalah hadir untuk punya peran, ya. Artinya bahwa kehadiran kita itu harus menjadi berkat. Kehadiran kita itu harus menjadi kesaksian. Secara khusus di tengah-tengah kehidupan bersama dengan saudara-saudara kita dan juga dengan orang tua kita. Nah, saudaraku yang kekasih, sebuah pertanyaan, ya. Bagaimana dengan kondisi keluarga kita saat ini? Adakah kita telah merasakan kebahagiaan? Adakah kita telah merasakan sukacita dalam kehidupan bersama dalam keluarga? Sehingga kondisi itu yang membawa kita untuk terus memiliki sebuah kerinduan untuk terus bersama dengan keluarga kita. Baik itu adik kita, kakak kita, ataupun juga orang tua kita. Atau justru saudara-saudara, kita sudah mulai bosan. Kita mulai jenuh, ya. Mengapa? Karena barangkali sudah tidak ada lagi damai. Tidak ada lagi sukacita di tengah-tengah kehidupan bersama dalam keluarga selama ini. Sehingga barangkali, ya, seandainya memungkinkan, sudah banyak di antara kita sebagai anak, ya, yang barangkali sudah mau pisah, ya, dengan orang tuanya. Dalam pengertian pisah itu pisah rumah dengan orang tuanya. Sudah mau hidup sendiri oleh karena tidak mau untuk diintervensi oleh orang tua. Nah, saudaraku yang kekasih, salah satu masalah yang besar di dalam ketidakharmonisan kehidupan keluarga, yaitu oleh karena masing-masing, baik kita sebagai orang tua ataupun juga secara sebagai kita sebagai anak, tidak melakukan peran,
tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan bahkan saudara-saudara, kita tidak memahami apa peran kita, apa arti kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan bersama dalam keluarga. Ya, orang tua ataupun juga barangkali anak, ya sama-sama tidak tahu perannya. Atau dengan kata lain, sama-sama baik anak ataupun orang tua tidak berfungsi di dalam kehidupan keluarga. Yang tentunya saudara-saudara ini akan memunculkan satu keadaan yang menuntut ya antara satu dengan yang lain. Nah, sehingga yang muncul dalam kehidupan kita bersama hari lepas hari adalah tuntut-tuntutan. Ya. Anak tuntut orang tua tuntut anak, yang akhirnya keluarga menjadi keluarga yang ambyar atau hancur, berantakan. Nah, saudara, mulai firman Tuhan hari ini mari kita belajar untuk memahami dan melakukan ya, apa yang menjadi peran kita ya, sebagai tunas remaja, sebagai remaja atau sebagai pemuda di tengah keluarga. Dan saya berharap jangan karena orang tua kita yang mungkin ya, tidak bisa menjalankan fungsinya atau tidak dapat menjalankan perannya dengan baik di tengah keluarga. Dan barangkali itulah menjadi alasan bagi kita juga untuk tidak mau ya, berperan, tidak mau berfungsi di tengah-tengah kehidupan keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudaraku, kalau orang tua tidak dapat menjadi teladan, kalau orang tua tidak dapat menjadi contoh, maka melalui firman Tuhan ini kita diingatkan sebagai anak. Saya yakin sebagai anak yang telah mengalami karya keselamatan dalam Kristus, mari kita tidak terpengaruh dengan sikap, peran orang tua kita yang barangkali tidak menjadi contoh itu. Tapi bagaimana kita dapat menjadi teladan? Anak bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, bisa menjadi kesaksian di tengah-tengah kehadiran di keluarga. Sehingga betul-betul kehadiran kita adalah kehadiran yang dapat menjadi berkat. Kehadiran kita adalah kehadiran yang dapat menjadi kesaksian bagi orang lain, secara khusus bagi keluarga kita. Nah, saudaraku, mari kita belajar untuk memahami apa yang menjadi peran kita di tengah keluarga sesuai dengan firman Tuhan. Bacaan kita pada saat ini dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Nah, apa peran kita? Yang pertama, dalam ayat 1 bagian A, saudara, ya, yaitu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi yang pertama, peran kita sebagai anak dalam keluarga adalah yaitu menaati orang tua di dalam Tuhan. Nah, saudara, taatilah berarti yaitu menaati atau mendengarkan dengan penuh perhatian, ya, memenuhi suatu perintah. Nah, saudara, kata ini itu ditulis dalam satu kalimat perintah yang menyatakan suatu pekerjaan atau perbuatan yang sedang dilakukan atau yang dilakukan berulang-ulang pada waktu sekarang. Nah, saudara, Paulus memerintahkan supaya setiap anak itu taat kepada orang tuanya di dalam Tuhan. Nah, ketaatan kita kepada orang tua itu harus dikaitkan ya dengan Tuhan yang adalah kebenaran. Artinya bahwa setiap anak itu harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan melakukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya yang membawanya untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, hal ini juga berarti bahwa ketaatan kita itu tidak hanya 1 jam saja, 1 hari saja, 1 minggu dan seterusnya, tetapi itu lebih menekankan bahwa ketaatan kita itu sifatnya terus-menerus dilakukan. Ya. Sebagai kewajiban, dan bahkan ketaatan itu merupakan hak istimewa seorang anak terhadap orang tuanya yang membawanya semakin hari untuk bertumbuh dewasa di dalam kebenaran Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan pengalaman kita selama ini? Ya.
Adakah kita sebagai tunas remaja, sebagai remaja, bahkan sebagai pemuda yang menaati orang tua kita dalam Tuhan? Atau barangkali kita tidak peduli ya dengan segala nasihat orang tua kita. Kita selalu memberontak kepada orang tua. Kita bahkan menutup telinga kita dari semua nasihat orang tua kita. Karena mungkin kita terlanjur kecewa. Ya, kita marah dengan orang tua kita. Kita memiliki orang tua yang tidak menjadi berkat, orang tua yang tidak menjadi teladan. Saudara, mari melalui firman Tuhan ini, bagaimanapun keadaan kita diingatkan oleh Tuhan untuk belajar, untuk taat kepada orang tua kita di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketaatan kita kepada orang tua di dalam Tuhan bukanlah sebuah pilihan, namun itu merupakan suatu keharusan untuk kita lakukan. Firman Tuhan katakan begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi ini bukan pilihan, saudara. Tetapi ketaatan kita kepada orang tua itu adalah sebuah keharusan. Ya, jadi ketaatan kita di dalam hidup kita bersama-sama dengan keluarga, secara khusus bagi orang tua kita adalah itu sebuah keharusan. Taat, ya, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi ketaatan kita tidak lepas daripada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saudara, peran kita sebagai anak dalam keluarga yang kedua yaitu menghormati orang tua. Dalam ayat yang kedua kita perhatikan di sana. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Artinya saudara, hormati ayah dan ibumu. Yang pertama, yaitu bersikap santun. Ya, bersikap santun. Bersikap sopan. Ya, bersikap menghargai orang tua. Nah, ini bisa juga menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, saudara. Bagaimana dengan sikap kita selama ini dengan orang tua kita? Adakah kita bersikap santun? Adakah kita bersikap hormat atau menghargai mereka selama ini? Baik dalam sikap kita, perkataan kita, saudara. Nah, firman Tuhan ingatkan kembali, supaya di dalam kehidupan bersama dengan keluarga kita sebagai anak memiliki peran untuk menghargai mereka dan tetap sopan, tetap santun dalam kita bersikap dan bertindak bagi keluarga, secara khusus bagi orang tua kita. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua, hormat di sini, hormatilah ayah dan ibumu di sini berarti bertanggung jawab. Ya. Jadi seorang anak memiliki sebuah peran, yaitu bertanggung jawab untuk memelihara kelangsungan hidup orang tuanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan menginginkan kita untuk bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua kita. Nah, saudara, status seorang anak menjadi status kita semua. Baik kita sebagai tunas remaja, sebagai remaja, pemuda, ataupun setiap kita yang telah dewasa. Ya. Karena saya yakin semua kita adalah anak dari orang tua kita. Nah, saudaraku, sudahkah kita memberikan penghormatan bagi orang tua kita? Ya. Dengan hati yang penuh dengan komitmen untuk bertanggung jawab di dalam memperhatikan orang tua kita. Saudara, ada begitu banyak anak yang lupa orang tuanya. Ketika mereka menikah, bahkan ketika mereka sudah berhasil, mereka lupa orang tua. Bahkan ada anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Dan ketika dititipkan, satu kali pun tidak pernah dia tengok. Saudara-saudaraku, satu contoh beberapa waktu yang lalu. Ada seorang bapak yang meninggal dan anaknya berada di luar daerah. Dan setelah berita kematian ini disampaikan kepada anaknya, anak ini tetap nggak mau datang. Bahkan ia berkata, itu bukan bapakku. Saudara, mungkin anak ini terlalu kecewa, ya, atas sikap atau perbuatan orang tuanya, sehingga saat-saat kematian menjemput sang ayah ini, anak pun tetap tidak mau datang.
Tetapi saudara-saudaraku, mulai firman Tuhan ini saya mau katakan kepada kita bahwa sesakit bagaimanapun atau kecewa tingkat dewa sekalipun yang kita alami dengan orang tua kita, mari sesuai dengan firman Tuhan untuk tetap menghormati orang tua kita, tetap peduli dengan mereka, karena justru di dalam sikap yang demikian inilah, saudara-saudara, kita sebagai anak dapat menjadi berkat dan dapat menjadi kesaksian bagi orang tua kita. Saudara-saudara, banyak kesaksian yang pernah saya dengar dari beberapa anak yang memiliki orang tua yang tidak menjadi teladan. Namun saudaraku, anak ini tetap menghargai, anak ini tetap menghormati orang tuanya, anak ini tetap peduli dengan orang tuanya. Dan apa yang terjadi? Justru di dalam sikap anak yang menghormati orang tua inilah yang menjadi kesaksian bagi orang tuanya. Sehingga banyak orang tua yang tadinya tidak menjadi berkat, akhirnya melalui kesaksian atau melalui peran anaknya, justru hal itulah yang membuat mereka mengalami perubahan dalam hidupnya. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita menghormati orang tua kita dalam sepanjang hidup kita. Saudara-saudara yang terakhir, ada janji Tuhan, ya, bahwa ada janji Tuhan bagi anak yang memiliki peran dalam keluarga. Ada janji Tuhan bagi anak yang taat atau yang menghormati orang tuanya. Nah, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ketiga, dan ini merupakan janji Tuhan, ya, bagi mereka yang taat dan menghormati orang tuanya, dengan kata lain yang berperan di tengah-tengah keluarga, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, saudara, Alkitab menegaskan bahwa ada janji umur panjang dan berkat-berkat lain bagi mereka yang taat dan menghormati orang tuanya, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, saudara, janji Tuhan bagi mereka yang taat, janji Tuhan bagi mereka yang menghormati orang tuanya, yaitu dia akan berbahagia. Artinya, berbahagia itu mengalami perasaan yang senang, perasaan yang penuh dengan sukacita oleh karena kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi sukacita itu oleh karena kehadiran Tuhan. Nah, saudaraku, kebahagiaan ini tidak bisa dibeli dengan apapun, ya. Karena kebahagiaan sejati ini adalah ketika Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang mengalami kehadiran Allah ini adalah orang yang berbahagia, ya. Persoalan apapun, tantangan apapun yang kita alami, saudara, tapi kalau Allah hadir dalam kehidupan kita, maka kehadirannya memampukan kita untuk tetap bersuka cita, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi atau kondisi, ya. Nah, itu. Yang kedua, janji Tuhan adalah panjang umurmu di bumi. Nah, saudara, kalau kita perhatikan panjang umurmu di bumi, artinya ini bahwa orang atau anak yang taat, yang menghormati orang tuanya, itu akan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang hidupnya, bahkan penyertaan Allah itu bersifat kekal, ya. Nah, itu. Jadi saudaraku, panjang umurmu di bumi bukan hanya sekedar lama hidup di bumi, tidak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ia akan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang hidupnya, bahkan penyertaan Tuhan itu bersifat kekal dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, marilah kita sebagai anak, ya, yang hadir di tengah-tengah keluarga kita untuk tetap hidup taat dan menghormati orang tua. Janjinya menyertai bahwa bahagia dan pemeliharaan Tuhan yang bersifat kekal ini itu akan dinyatakan bagi kita semua. Amin. Mari saudaraku, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, dan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan melalui kuasa Roh Kudus
Engkau tetap boleh nyatakan itu dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami, sehingga melalui karya Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami dimampukan untuk boleh mengaplikasikan firman-Mu ini. Sehingga di dalam masa-masa remaja kami, masa muda kami betul-betul hidup di dalam tujuan Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu kami diingatkan hari ini kembali. Supaya kami semua sebagai anak-anak di tengah orang tua kami, di tengah keluarga, untuk memiliki peran, yaitu boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian di tengah keluarga kami. Tuhan, kami mohon kekuatan, kami mohon pertolongan, supaya dengan kehadiran-Mu dalam hidup kami dimampukan untuk mengaplikasikan firman Tuhan ini. Menjadi anak yang memiliki peran dalam keluarga. Menjadi anak yang taat kepada orang tua. Menjadi anak yang menghormati orang tua. Dan kami yakin Tuhan, bahwa ada janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berbahagia dan pemeliharaan Tuhan akan tetap kami alami. Penyertaan sempurna, penyertaan bersifat kekal. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.